Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat iman sehat. Dan tak lupa pula salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini saya akan memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 5, yaitu yang pertama Ilham Gunawan, yang kedua Kamaria yaitu saya sendiri, yang ketiga Ernawati. Hari ini kita akan menjelaskan tentang ideologi. Pengertian ideologi. Ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani idios dan logos, yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada pengetahuan. Sementara Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Bisa disimpulkan, ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Hakikat dan wacana ideologi. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, dimensi realitas, yang kedua, dimensi idealitas, dan yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Dimensi realitas mengandung bahwa makna nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dari nilai-nilai nyata yang hidup di dalam masyarakat. Artinya, nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, dimensi idealitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai hal bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuannya untuk mencapai nilai-nilai dasar sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu mengunggah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat. Wacana ideologi. Wodak dan Michael menyatakan bahwa definisi wacana dapat diilustrasikan lebih jauh sebagai suatu pengetahuan, baik itu pengetahuan sosial yang menentukan kerja individual dan kolektif, atau tindakan formatif yang terbentuk dalam masyarakat sebagai suatu realitas. Memperkuat pendapat di atas. Sinar mengatakan bahwa wacana adalah penggunaan bahasa bukan saja laras bahasa, tetapi lebih luas lagi jangkauannya, sampai pada bentuk-bentuk interpretasi dan interaksi. Wacana dapat didefinisikan sebagai kesatuan bahasa terlengkap dalam tataran linguistik yang mengandung konteks sebagai unsur utama pemaknanya. Artinya, dalam memahami wacana, tidak akan terlepas dari konteks untuk menemukan teks dharma. Wacana dimanifestasikan dalam cara-cara tertentu, menggunakan bahasa dan bentuk simbol lainnya, dan tidak hanya mencerminkan atau mewakili entitas sosial dan relasi karena mereka mampu membangun atau membentuknya sesuai dengan realitas. Bardog. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya wacana merupakan satuan bahasa terlengkap yang di dalamnya terdapat situasi nyata sosial serta dibutuhkan konteks yang memahami sesungguhnya isi wacana tersebut. Ciri dan sifat wacana. Dharma 2009 nomor 3 menyatakan terdapat ciri dan sifat wacana, yaitu sebagai berikut. Wacana merupakan rangkaian ujaran lisan maupun tulisan yang mengandung tuturan.
Rangkaian ujaran yang mengungkapkan suatu hal. Penyajiannya sistematis, koherensi, dan lengkap dengan semua situasi pendukungnya. Memiliki suatu kesatuan, misi, dan rangkaian tersebut. Dibentuk oleh unsur segmental dan non-segmental sehingga menjadi wacana yang utuh. Tipe, karakteristik, dan fungsi ideologi. 1. Ideologi kapitalisme. Kapitalisme adalah kebebasan individu untuk melaksanakan akumulasi kapital individual. Dalam ideologi ini, negara tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam upaya memperkaya diri yang dilakukan seseorang. Yang kedua, ideologi liberalisme. Liberalisme adalah kebebasan individu serta menjunjung tinggi kesetaraan dalam masyarakat sebuah negara. Hak-hak dasar pada setiap orang harus dilindungi oleh negara. Yang ketiga, ideologi Marxisme. Marxisme adalah hasil pemikiran Karl Marx. Karl Marx menyusun sebuah teori besar yang berhubungan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Yang keempat, ideologi sosialisme. Sosialisme ini adalah kesetaraan sosial, di mana pemerintah mempunyai peran dominan atas individu. Dalam ideologi sosialisme, tak ada pengakuan atas hak milik pribadi. 5. Ideologi nasionalisme. Nasionalisme ada kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan lewat sikap individu dan masyarakat. Yang keenam, ideologi feminisme. Feminisme merupakan perjuangan kesetaraan hak dan tanggung jawab bagi perempuan dalam politik, ekonomi, budaya, ruang pribadi, serta ruang publik. Fungsi ideologi. 1. Sebagai fungsi kognitif, hal ini menunjukkan bahwa ideologi adalah pedoman dalam memahami serta menyelami segala hal yang terjadi di dunia dengan keadaan alamnya secara keseluruhan. 2. Sebagai orientasi dasar. Ideologi mempunyai fungsi sebagai dasar pemikiran yang menjadi jalan untuk melihat dan membuka wawasan untuk bisa menuntun seseorang untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia. 3. Sebagai norma, di dalam suatu kehidupan dibutuhkan adanya norma atau aturan yang bisa menjadi pedoman ataupun pegangan untuk menjaga kehidupan tetap dalam batas-batas aturan yang sudah disepakati bersama. 4. Sebagai pedoman dalam penentuan jati diri, memang seseorang memerlukan ideologi untuk ikut membantunya. 5. Sebagai pendorong semangat. Dengan mempunyai ideologi secara tak langsung akan memberikan seseorang suatu penyemangat yang akan mendorongnya menuju cita-cita yang diimpikan. 6. Sebagai sarana pendidikan. Ideologi dapat menjadi alat untuk seseorang ataupun masyarakat mendidik anak turunnya untuk lebih memahami, menghayati, dan berperilaku sesuai makna yang terkandung di dalam sebuah ideologi yang dianut. Ideologi menurut para tokoh. 1. Menurut Descartes, ideologi adalah inti dari semua pikiran manusia. 2. Menurut Machiavelli, ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. 3. Menurut Thomas Hobbes, ideologi adalah seluruh cara untuk melindungi kekuasaan pemerintahan agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya. 4. Menurut Francis Bacon, ideologi adalah paduan atau gabungan pemikiran mendasar dari suatu konsep. 5. Menurut Karl Marx, ideologi adalah alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. 6. Menurut Gunawan Satyajo, ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan atau akidah akliyah atau akidah yang sampai melalui proses berpikir yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. 7. Menurut Destutt de Tarchi, ideologi adalah studi terhadap ide-ide pemikiran tertentu. 8. Menurut Descartes, ideologi adalah inti dari semua pemikiran manusia. 9. Menurut Machiavelli, ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. 10. Menurut Thomas H. Ideologi adalah suatu cara untuk melindungi kekuasaan pemerintahan agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya. Kesimpulan,
Ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara Pancasila, bukan hanya sesuatu yang bersifat statis melandasi berdirinya negara Indonesia. Akan tetapi Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya.